Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kebaikan yang masih dianugerahkan kepada kita sampai saat ini, sehingga hari ini di hari yang agung, hari Jumat, dan bersamaan dengan saat-saat berakhirnya bulan Ramadan pada tahun ini, dan kita jemaah sekalian masih diberikan kekuatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan salat Jumat secara berjamaah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang lama dirindukan oleh hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan yang lama ditunggu oleh para salafus saleh, yang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya mereka telah menunggu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan pula mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah Ramadan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua di bulan yang penuh berkah ini dengan amalan-amalan kebaikan, ibadah yang kita lakukan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan dalam keadaan hati yang bersih, bebas dari segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ketika berada di dalam bulan Ramadan terbagi 2 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang ketika berada di bulan Ramadan mereka menjadi hamba yang bersungguh-sungguh, menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan berbagai macam amalan-amalan
yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Mereka di dalam bulan Ramadan melakukan puasa Ramadan, melakukan salat lain, salat tarawih. Mereka membaca Al-Quran, mereka bersedekah, mengeluarkan zakat fitrah, dan berbagai amalan-amalan lainnya. Kemudian setelah mereka keluar dari Ramadan, mereka menjadi orang-orang yang kembali seperti biasa. Mereka meninggalkan salat jamaah di masjid. Mereka meninggalkan berbagai kemuliaan, keutamaan amalan di bulan Ramadan. Kemudian mereka lambat-lambat melakukan berbagai amalan yang tentunya bertentangan dengan syariat atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, kata para ulama, adalah orang-orang atau hamba yang ketika berada di bulan Ramadan, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka akan berpisah dengan bulan Ramadan, maka mereka sangat bersedih. Mereka sangat kehilangan dengan akan kepergian bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka golongan yang kedua ini adalah golongan yang lebih baik daripada golongan yang pertama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita kaum muslimin semoga menjadi golongan yang kedua, golongan yang keluar dari Ramadan, yaitu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita keluar dari Ramadan termasuk hamba-hamba yang dikatakan oleh Nabi SAW, termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW, termasuk orang yang hina, yang celaka, yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau naik di mimbar beliau mengucapkan amin 3 kali. Maka setelah itu sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, dengan apa engkau mengucapkan amin 3 kali?" Maka Rasulullah SAW, sungguh malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alangkah celakanya orang yang bertemu di dalam bulan Ramadan tetapi dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengucapkan amin. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah celakanya seorang hamba yang ketika mereka masih dipertemukan dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya yang dalam keadaan tua renta, tetapi hamba tersebut dengannya tidak menjadikannya hamba-hamba yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian yang ketiga yang dikatakan celaka oleh malaikat Jibril dan didoakan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang ketika disebutkan Nabi SAW, disebutkan salawat kepada beliau, tetapi kita tidak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Rasulullah SAW mendidik kita, memberikan ilmu kepada kita bagaimana seharusnya ketika kita seorang muslim keluar dari Ramadan. Maka Nabi SAW dan diamalkan oleh sahabat beliau ketika mereka di akhir Ramadan atau ketika mereka keluar dari bulan Ramadan, maka mereka adalah hamba-hamba yang istiqamah di dalam menjalankan agama, di dalam menjalankan syariat agama ini. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah kita bukan cuma di dalam bulan Ramadan. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya sampai ajal menjemput kita,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kepada Rabb kalian yang pencipta kalian sampai datangnya al-yaqin, yaitu datangnya kematian menjemput kepada kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba adalah amalan yang terus-menerus kita lakukan walaupun amalan itu kecil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu disebutkan bagaimana amalan-amalan yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya menjadi teladan bagi kita jemaah sekalian. Ketika sahabat beliau dan anak beliau Fatimah, Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, suatu ketika beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dicarikan seorang pembantu. Boleh minta kepada Allah, kepada Nabi untuk dicarikan seorang pembantu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keduanya, Ali dan Fatimah, "Saya ingin mengajarkan kepada engkau sebuah ilmu yang kalau kalian mengamalkan perkara tersebut, maka ini lebih baik daripada dengan adanya pembantu bagi kalian." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada keduanya, ketika engkau akan tidur maka bacalah zikir Allahu Akbar sebanyak 34 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Ketika keduanya menerima hadis ini, pelajaran ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya pun tidak pernah meninggalkan amalan-amalan tersebut. Bahkan dalam perang Siffin mereka tetap mengamalkan amalan-amalan ini, zikir sebelum tidur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nampak bagi kita jemaah sekalian, bahwasanya zikir sebelum tidur adalah amalan-amalan yang kita mungkin anggap ringan, tetapi ternyata amalan ini adalah amalan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diamalkan oleh Nabi dan sahabat-sahabat beliau. Demikian juga Bilal bin Rabah, ketika beliau dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, saya telah mendengar terampas suara sandal kamu di dalam surga. Amalan apakah yang engkau kerjakan sehingga engkau mendahului saya masuk ke dalam surga?" Maka Bilal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh setiap saya berjunub, saya melakukan wudu, kemudian setelah itu saya melakukan salat sunnah 2 rakaat, dan amalan ini tidak pernah saya tinggalkan." Jadi amalan yang dilakukan oleh Bilal, berwudu, kemudian salat sunnah 2 rakaat, ternyata dengan sebab ini beliau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dan mengetahui bahwa Bilal bin Rabah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lainnya disebutkan amalan yang dipraktikkan oleh para sahabat ketika Aisyah, istri beliau Ummul Mukminin, menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah amalan yang tidak pernah beliau tinggalkan, yaitu beliau diajarkan amalan melakukan salat duha sebanyak 8
rakaat setiap hari. Maka Aisyah mengatakan, seandainya ibu saya masih hidup, saya tidak akan meninggalkan amalan tersebut. Kemudian Ummu Habibah, istri beliau, ketika beliau mendapatkan hadis dari Nabi SAW bahwasanya barang siapa yang melakukan salat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah baginya di dalam surga. Maka beliau tidak pernah meninggalkan amalan tersebut. Ketika sahabat yang menerima hadis dari Ummu Habibah ini, itu mereka pun tidak pernah meninggalkan salat rawatib 12 rakaat sehari semalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan potret bagaimana ibadah keistiqomahan sahabat-sahabat Nabi SAW di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ini akan menjadi pelajaran bagi kita jemaah sekalian, bahwa dengan berakhirnya Ramadan ini hendaknya menjadi contoh bagi kita, bahwa ketika berakhir Ramadan jangan sampai berakhir pula ibadah kita, amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam ayatnya, barang siapa yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin baginya dengan balasan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah Allah tahabu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang mengatakan Rabb saya adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka malaikat-malaikatnya dan mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka, yaitu wa ubshiru bil jannati allati tu'adun, yaitu berupa surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kulli bil Islam qawlan la as'alu an mu'ahadan ghairaka. Qala Rasulullah SAW, kul amantu billahi tsumma istaqim. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, katakan kepadaku sebuah kalimat yang dengannya saya tidak akan bertanya sesuatu pun kepada engkau. Maka Nabi SAW bersabda, kul amantu billahi tsumma istaqim, hendaknya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau istiqamah di atasnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang kita lakukan yang berkaitan dengan perintah istiqamah ini? Yang pertama adalah hendaknya kita memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaharui istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan taubat dan istighfar adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, ay orang-orang yang beriman.
agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi taubat adalah merupakan sebab keberuntungan kita, kebahagiaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan di dunia, keberuntungan di alam kubur, dan kebahagiaan, keberuntungan di alam akhirat nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lainnya, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimin. Barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka adalah termasuk orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggolongkan hamba yang tidak mau bertobat kepada Allah sebagai orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya taubat ini memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah taubat ini diiringi dengan penyesalan. Kemudian yang kedua, bertaubat. Orang yang bertaubat hendaknya dia bertekad berhenti dari dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan kembali dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu seorang tabi'in Hasan Al-Basri pernah mengatakan, hendaknya kita banyak-banyak bertaubat, hendaknya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Karena kita tidak tahu di tempat mana taubat kita dan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ketika kita berada di rumah-rumah kita, di atas meja, di atas pembaringan kita, di tempat kerja kita, di pasar-pasar, dan dimanapun kita berada, hendaknya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang diinginkan bagi kita adalah betul-betul taubat yang sebenarnya, yaitu taubatun nasuha. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang hamba mampu istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala itu tentunya karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di atas bumi ini. Kita adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah, atau kita meminta pertolongan, dan kita meminta kepada Allah untuk diberikan siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua di akhir-akhir Ramadan ini bisa menjadi hamba-hamba yang dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari Ramadan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amalan kita, salat kita, puasa, sedekah, dan amalan-amalan lainnya membaca Al-Qur'an termasuk amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiril hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salat.